Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Surya dengan NIM A01120005 dari TPF. Tujuan pembuatan ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengendalian persediaan. Langsung saja, materi yang pertama, mengapa perlu adanya pengendalian persediaan? Ada 3 poin penting. Yang pertama, adanya unsur ketidakpastian permintaan mendadak. Yang kedua, adanya unsur ketidakpastian pasokan dari para supplier. Yang ketiga, adanya unsur ketidakpastian dagang waktu pemesanan. Tujuan persediaan. Yang pertama, memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan. Yang kedua, untuk memperlancar proses produksi. Yang ketiga, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan. Yang keempat, menghadapi fluktuasi harga. Konsep dasar persediaan. Yang pertama, kapan melakukan pemesanan. Yang kedua, jumlah yang harus dipesan dan kapan melakukan pemesanan kembali. Pendekatan dalam persediaan. Kapan pemesanan? Pemesanan dilakukan saat pendekatan titik pemesanan kembali atau order point. Yang kedua, pendekatan tinjauan periodik atau periodic review approach. Yang ketiga, material requirement planning approach. 1. Reorder point. Jumlah persediaan tetap setiap kali melakukan pemesanan. Yang kedua, jika persediaan mencapai jumlah tertentu dilakukan pemesanan kembali. Yang ketiga, ROP dilakukan apabila persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama waktu tegang pemesanan. Perlu pengecekan persediaan secara fisik atau penggunaan catatan secara teratur untuk menentukan kapan pemesanan harus dilakukan. Yang kedua, periodic review approach. Yang pertama, jumlah persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama. Yang kedua, pada setiap tinjauan dilakukan pemesanan kembali dengan jumlah yang bervariasi agar persediaan mencapai jumlah yang diinginkan. Yang ketiga, jumlah pemesanan kembali didasarkan pada jumlah make yang ditetapkan untuk setiap item persediaan. Yang keempat, cocok untuk pedagang eceran atau swalayan. Kedua pendekatan tersebut mengandung resiko. Resiko yang pertama, stokut terjadi apabila permintaan selama lead time melebihi jumlah persediaan. Yang kedua, stokut terjadi jika pemesanan diterima melebihi jangka waktu lead time. 3. Material requirement planning approach. Sistem yang dirancang secara khusus untuk permintaan secara bergelombang yang dependen. Selanjutnya, biaya persediaan. Biaya persediaan terbagi menjadi 5. Yang pertama, biaya pemesanan. Biaya yang dikaitkan dengan usaha mendapatkan bahan atau barang dari luar. Biaya pemesanan dapat berupa biaya penulisan pesanan, biaya pemrosesan pesanan, biaya material atau perangko, biaya faktur, biaya pengetesan, biaya pengawasan, dan biaya transportasi. Semakin besar frekuensi pembelian, semakin besar biaya pemesanan. Yang kedua, biaya penyimpanan. Yang pertama, biaya modal atau biaya modal yang diinvestasikan dalam persediaan gedung dan peralatan yang diperlukan untuk mengadakan memelihara persediaan. Yang kedua, biaya simpan. Biaya sewa gudang, perawatan dan perbaikan bangunan. Listrik, gaji personel keamanan, pajak atas persediaan. Pajak dan asuransi peralatan, biaya penyusutan dan perbaikan peralatan. Yang ketiga, biaya risiko. Biaya keuangan, asuransi persediaan, biaya susut secara fisik dan risiko kehilangan.
Beberapa komponen biaya penyimpanan secara relatif sangat kecil, tetapi secara total biaya penyimpanan ini cukup besar. Beberapa studi menunjukkan bahwa biaya penyimpanan berkisar 35% dari nilai persediaan. Sebagian besar biaya penyimpanan merupakan biaya modal atau opportunity cost. Yang ketiga, biaya kekurangan persediaan. Biaya kekurangan persediaan atau stock terjadi apabila persediaan tidak tersedia di gudang, ketika dibutuhkan untuk produksi atau ketika customer memintanya. Biaya yang dikaitkan dengan stock meliputi biaya penjualan atau permintaan yang hilang, atau sering disebut biaya ini sangat sulit dihitung. Biaya yang dikaitkan dengan proses pemesanan kembali seperti yang pertama biaya ekspedisi khusus, biaya penanganan khusus, biaya penjadwalan kembali produksi, biaya penundaan biaya dan bahan pengganti. Yang keempat, biaya yang dikaitkan dengan kapasitas. Biaya ini terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. Perubahan kapasitas produksi diperlukan karena perusahaan berusaha untuk memenuhi fluktuasi dalam permintaan. Perubahan kapasitas produksi menghendaki adanya perubahan dalam persediaan. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas dapat berupa biaya kerja lembur untuk meningkatkan kapasitas, latihan tenaga kerja baru, dan biaya perputaran tenaga kerja. Yang kelima, biaya bahan atau barang itu sendiri. Biaya bahan atau barang adalah harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Biaya ini akan dipengaruhi oleh besarnya diskon yang diberikan oleh supplier. Oleh karena itu, biaya bahan atau barang yang akan bermanfaat dalam menentukan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan harga diskon atau tidak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.